Assalamualaikum. Hmm? Wujudmu apa? Hah? Harimau. Kok kebanyakan harimau? Harimau dari mana kamu? Hmm? Ya? Amalan. Bukannya yang dulu sudah ditarik? Banyak. Banyak. Kamu dari lapisan ke berapa? Wah. Hmm? Wah. Lapisan ke berapa kamu? Wah. Kedua. Kenapa kok lapisan keduanya ke permukaan? Lapisan paling atas. Iya, lapisan paling atas gimana? Ya. Paling satu itu ya paling luar. Tergantung mau dari mana melihatnya. Iya, sampean kan lapisan kedua ke atas sampean nih. Kok sekarang muncul ke permukaan, aktif sekarang. Kenapa kok aktif? Karena saya yang paling aktif. Yang masih tertinggal. Yang jelas lantang suaranya. Menempati area mana kamu? Wah. Bawah. Wah. Paha. Paha. Ini kan nggak tahu kan? Saya tahu ceritanya. Itu kenapa kok di area paha kaki sakit gitu? Karena banyaknya bangsa kami yang tinggal. Kan beliau ikut Amalia. Apa kamu nggak pindah? Masih bertahan. Masih bertahan. Kemarin kan habis sakit, habis lebaran sakit 3 hari. Itu ada efek dari kalian nggak? Jelas. Jelas. Jelas kok jelas. Pasti ada. Sekarang mau tanya, kenapa kok kakinya jadi sakit? Kalian apakan dari dalam? Pasti kami makan. Nggak nyari makan sendiri, nyari apa namanya, kelinci liar, ayam Itu liar. makan. Itu makanan kami. Ya kan setahu saya kalau yang harimau ya makanannya di hutan nyari, siapa tahu ada kambing hutan. Itu bangsa hewan yang nyata. Berarti Kami tidak seperti itu. berarti kalau bangsa kalian yang tidak nyata juga nyari kambing goib gitu, kayak gitu. Ya kami memakan kesehatan. Kesehatan juga tidak terlihat. Makan kesehatan. Ya. Berarti semua orang bisa kamu hisap kesehatannya. Bisa. Kenapa nggak mandiri nyari di hutan? Kesehatan siapa yang mau saya makan? Ya kan mungkin ada kambing hutan. Tidak. Hanya manusia saja yang enak. Selain kesehatan, apa yang kamu makan? Apa yang kamu ambil dari tubuh Pak Atin ini? Raga, sukma, tampil semua. Untuk apa sih sukma itu? Itu bakal anak buah. Kalau bakal jadi anak buah kamu, nanti sukma orang yang kamu ambil itu wujudnya kan seperti manusia, apa berubah jadi harimau juga? Sama seperti manusia. Nanti prosesnya seperti apa sehingga sukmanya kamu bisa kamu ambil, kamu bawa? Ya diambil, ditaruh di alam saya. Efeknya? Ikat. Banyak yang
jelas orang itu sudah nggak genap, gampang oleng, Misal gampang sakit. ada seseorang yang kamu ambil, misalkan kamu menempati tubuh orang yang mau meninggal. Kalau malaikatnya ambil nyawanya, apa rusukmanya juga dibawa? Saya hanya bisa mengambil itu kalau ada kontrak. Kalau tidak ada kontrak tidak bisa. Ya kontrak gimana yang kamu maksud? Keilmuan atau amalan apa saja. Ya kalau orangnya nggak belajar keilmuan, Ya enggak. Karena syarat dari saya itu harus ada kontrak dahulu. dan di saat kontrak itu tertera, tertulis di bangsa kalian, apa ada pemberitahuan kepada yang akan bertanda tangan kontraknya, yang menyetujui kontraknya? Pemberitahuan itu kalau manusia sadar itu sebelum orang itu melakukan kontrak itu sudah ada dari dulu. Kalau manusia itu tidak boleh bersekutu dengan bangsa jin. Tinggal manusianya saja tahu apa enggak, mudeng apa enggak, hal seperti itu. Atau nekat melakukan kontrak padahal sudah tahu. Ya jangan salahkan. Kalau yang tidak tahu gimana? Kenapa enggak tahu? Ya karena tidak tahu kan? Ya berarti enggak belajar kalau enggak tahu. Karena yang mereka tahu itu misalkan zikir kalimat tauhid, ataupun berzikir baca Al-Fatihah, atau misalkan zikir Al-Baqarah, sehari harus baca 100 surat Al-Baqarah sampai selesai. Itu kan baca ayat Al-Quran. Kenapa enggak sama artinya? Kenapa hanya bahasa Al-Qur'annya saja? Kenapa hanya Arabnya saja? Kan sudah ada perintahnya. Dibaca kalau bisa itu sama terjemahan. Syukur-syukur sama artinya. Orang kan tidak pada melakukan. Asal baca aja maksudnya tidak tahu. Dikasih sama kiai misalkan. Ini kamu amalkan ini agar karirnya lancar, agar kamu dapat kewibawaan. Itu kan dari kiai. Dan yang dibaca juga surat Al-Quran, ayat-ayat Al-Quran. Kiai juga asal kok. Asalnya gimana? Ya asal bikin kayak gitu. Sebenarnya semuanya itu bagus dibaca. Semuanya dari Al-Quran. Cuma kalau ini dibaca buat ini itu udah menyimpang. Nah, kan beliau mengamalkan dari amalan. Kamu fungsinya untuk apa? Banyak. Kalau buat keilmuan itu sudah apa saja itu ada mencakup. Buat silat, buat wibawa, buat kekuatan bentengan. Masa kami kan bisa apa aja. Nanti di saat kalian kasih kewibawaan, orang itu sudah berwibawa, sudah naik derajatnya di mata manusia. Itu jangka berapa tahun kalian akan mulai menggerogoti kesehatan? Ya, langsung. Maksudnya? Ya langsung kami renggut kesehatannya sedikit demi sedikit. Dari awal? Dari awal langsung. Nah, Cuma kadang kami biarkan orang itu sehat dahulu. Biar menikmati hasilnya. Biar tambah yakin. Biar semangat mengamalkannya. Biar kami juga semakin banyak bisa menawan sukma-sukma dari orang itu. Ya sampai kapannya ya sampai orang itu meninggal.
secara umumnya dari orang itu mulai belajar keilmuan, belajar zikiran, amalan yang untuk seperti itu, rata-rata orang akan menikmati sampai dia sakit itu jangka waktu berapa tahun? Beda-beda, tergantung apa yang diamalkan dan fungsinya, dan tergantung kodam apa yang ada di dalam. Semakin kuat keinginan orang itu, maka akan semakin cepat orang itu ambruk. Bedanya kayak macan buat ilmu kekebalan misalkan. Apakah ilmu kekebalan itu minta bayaran dari nyawa orang? Ya, ilmu kebal itu tingkat. Kalau untuk ya semakin sakti ya bayarannya semakin besar. Kalau bayarannya sampai nyawa, itu tingkat kekebalannya semakin ampuh. Nah kalau nyawa, minta tumbal nyawa itu, apa ruh orang itu dibawa sama kalian, bukan sama malaikat? Ya, karena orang itu kan sudah menyerahkan. Yang ditumbalkan ya akan dibawa oleh bangsa kami. Nah, kalau yang ditumbalkan kan tidak tahu menau, Tetap akan dibawa. Ya, itu sudah aturan, tidak ada urusannya dengan kami. Orang itu kemauan manusia, walaupun yang ditumbalkan itu tidak salah. Nah untuk bagi kita yang awam yang tidak tahu cara untuk membersihkan, melepas bangsa kalian yang mungkin sudah menjadi darah daging, sudah menyatu dengan tulang, itu caranya seperti apa? Melepaskan total ataupun setidaknya perlahan-lahan dikikis. Ya, sebenarnya semua itu, ya saya tidak mau cerita. Tidak ada. Ya ini kan tidak diumumkan di televisi, sampai tidak konferensi pers. Ya walaupun kita pribadi saya tidak mau. Ya kalaupun dikasih tahu kan belum tentu orang percaya dengan saya. Mau percaya mau tidak percaya, tapi saya tidak mau. Hmm? Saya tidak mau. Gak mau. Tidak. Itu nggak usah mundur-mundur, nanti kecemplung. Kalau misalkan seperti ini, saya belajar ilmu nih buat kewibawaan yang masuk kodam harimau. Itu kan cuma satu harimaunya, kok jadi banyak di dalam badan? Dari mana datangnya? Kan sudah tidak mengamalkan yang lain. Satu dari mana? Satu huruf itu miliaran kodam. Walaupun itu huruf Arab. Satu huruf? Iya. Apa di setiap kalimat bacaan Al-Quran itu juga disisipi bangsa siluman, bangsa jin? Ya tergantung orangnya, niatnya itu bagaimana. Semua itu akan ada power. Kalau udah melenceng ya kami yang turun tangan. Kita, bangsa kami yang memberi power. Misalkan orang itu mengamalkan Bismillah, itu ada berapa huruf? Satu hurufnya berapa, kodamnya misalkan 1000. Berapa huruf? Berapa kali dibaca? Kali berapa jam? Fokus 8. Kali berapa tahun? Itu akan masuk dalam tubuh manusia. Nanti kalau misalkan zikir Bismillahirrahmanirrahim, itu banyak jinnya. Tergantung orangnya. Kalau udah niat, bukan maksudnya buat niat buat keilmuan.
itu kami yang akan datang. Karena memang diundang. Setiap niat misalkan orang ini buat kebal, saya biar jadi wibawa, yang masuk udah apa untuk wibawa? Ada yang harimau, ada yang macan kumbang. Kalau misalkan buat pelet, itu pekerjaannya Kunti. Iya. Kalau misalkan buat kebal selain harimau ada lagi nggak? Kingkong. Iya. Berapa kali narik tuh kalau yang kebal kingkong ya? Buat silat, kera. Oh, berarti yang kalau walaupun keranya kecil nempel di kaki. Iya. Oh, berarti dulu itu ya ada tuh yang Pak Haji ada keranya. Iya. Tapi kalau pusing nyari saya. Ini Pak Haji. Kalau misalkan kayak genderuwo, wewe gombel, terus buto hijau tuh kodam untuk apa? Itu buat menaklukkan lawan bicara. Itu juga buat kekuatan. Kalau genderuwo? Iya. Wewe gombel? Itu bisa buat pelet juga. Biasanya kalau yang seperti itu lebih banyak ke penyakit. Kiriman berarti? Ya seperti itu. Kalau pocong? Itu bisa buat pelet, bisa buat ngirim penyakit santet. Nah kalau pocong kan kalau dikirim tangannya nggak bisa gerak, diikat tangannya. Bisa. Itu kan hanya pandangan manusia saja. Wujud asli pocong seperti apa? Ya seperti itu. Seperti itu? Iya. Kalau orang kena ludah pocong apa efeknya? Meriang. Meriang. Ya. Ya saya minta yang tubuh beliau, Pak Atin, kamu tarik semua ya, pindahin. Orang saya aja dimasukkan, kok mau dipindah. Orang saya aja dulu dimasukkan, kok mau dipindah. Ya tanya orangnya, Kak, udah mau nggak sekarang sama kamu? Ngapain nggak mau? Ya tanya sama tempat tinggal kamu. Nggak mau, nggak penting. Nggak penting. Ya harus kamu kan harus kalau tinggal di tempat itu harus punya izin dulu sama yang punya wilayah. Udah diizinkan. Nggak dipersilakan. Dikasih ruang. Ngapain izin? Nggak penting izin. Kalau misalnya digusur sama pemerintah gimana? Nggak. Tidak mau. Walaupun taruhannya nyawa sampean. Iya. 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 Yakin? Yakin. Jumlah teman kamu di dalam tubuh beliau berapa? Kamu bisa menghitung dengan jelas, dengan sejelas-jelasnya kamu bisa menghitung? 4 triliun. 4 triliun? Ya. Bisa itu buat beli Fortuner 7? Nggak bisa. Nggak bisa? Nah dari 4 triliun di dalam tubuh seseorang, setiap satu itu makan berapa energi yang dimakan, yang dibutuhkan? Ya, energi ya seadanya. Misalkan kamu kan dari 4 triliun dalam tubuh orang tersebut. Yeah. Orang itu mengontrol emosinya benar-benar diredam, tidak memikirkan hal yang tidak baik, kata kalian terjaga, tiap malam bertaubat. Nanti kalian makan apa? Ya masih ada darah. Sarap-sarap. Kalau misalkan makanan yang dia makan itu dari hasil yang baik, yang halal. Ya sebisa mungkin kami membuat orang itu, ya gimana caranya mempunyai energi negatif. Banyak cara kami itu tidak akan kehabisan. Masih ada HP.
Dari HP? Iya. Itu gimana caranya? Ini biar mengulur-ngulur waktu. Biar tidak ibadah. Nah, saya minta kamu keluar dari tubuhnya ya. Tidak mau. Kenapa nggak mau? Ya udah lama di dalam. Ya orangnya sudah nggak mau sih. Udah masih. Maksudnya gimana? Tak ganti makan durian aja. Udah. Nggak mau, daging sapi. Udah. Wagyu. Enggak mau. Langsung dari Jepang loh wagyunya. Udah. Nggak mau, enak itu. Mie ayam. Tanya kamu sok sama beliau, mau nggak? Ngapain aja? Ya biar memperjelas bahwa beliau tidak ini. Jangan sepihak. Gimana Pak? Coba berdiri Pak. Enteng enggak? Saya itu enggak pernah sepihak. Itu yang di perutnya. Yang di perut apa? Ya semua dari bangsa kami. Saya sudah nyampe sendawa itu udah kesedot. Saya kebagian. Ayo Pak, dipegang perutnya nggak? Pegang nggak? Net, iya, pas ben, gelang nggak? Pegang, tempelin di perut. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Malaikatnya dalam gelang itu dibersihkan yang di perutnya dari semuanya, dikeluarkan kotorannya, istana kalian dihancurkan semua, dibersihkan semua. Yang tersembunyi anak-anaknya semua, telur-telur dihancurkan semua, dibersihkan dari kuman-kumannya, saraf-sarafnya dinormalkan kembali, semakin tertarik. Allah. Allah. Dan entah kenapa sekarang kamu itu punya keinginan yang sangat besar, ingin keluar dari tubuh beliau dan mengangkut semua penyakit yang ada di tubuhnya. Dan semua teman-teman kamu, semua rumah kamu, energi yang kamu simpan, semuanya kamu angkut pindahkan ke dalam hadapan kamu saat ini ada tempat wadah yang menampung semuanya. Dan sekarang kamu dengan sendiri akan menarik semua, akan urus semua dengan perintahnya, izinnya Sang Yang Nur Cahaya Nirwana Allah. Rasa gimana Pak? Belum. Allah. Dikeluarkan kotorannya, dimuntahkan semaksimal mungkin, dikeluarkan, didorong sekuat kencang-kencangnya, semua penghalang di mata, di telinga, di tenggorokan, jebol ke semua, di ulu hati dibersihkan. Allah. 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 Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi. Terus tarik semaksimal mungkin, ayo. Ayo, kekuatan kamu bertambah 10 kali lipat buat menarik semua. Lapisan-lapisan yang terdalam, lapisan ketiga, 4, 5, 6, 7 kamu tarik semua. Kamu yang mimpin semuanya saat ini. Ikut sendawa Pak. Ikut sendawa. Allah. Ayo, dari Pananang juga dikontraksikan, terdorong. Allah. Allah, yang di perutnya silakan. Kopinya diminum Pak. Dilepasin aja tangannya biar pegang plastik. Biar aja jadi. Allah. Sudah saya Ayo dimuntahkan semua, dorong semua. Allah. Allah. Katanya nggak mau keluar. udah tahu saya.
sebelah kiri kamu apa wujud dalam badannya? Hanya kala jengking. Kala jengking. Kalajengking. Dari mana datangnya? Hah? Dari dalam rumah. Dari mana? Dalam rumah. Dalam bumi. Allah. Udah, yang fokus ini dulu. Kamu sekarang membantu pengeluaran istana kamu, kotoran kamu. Allah, ayo malaikat dalam surga. Semua yang tulang ekor, yang ditungkir, dorong semua. Kuku, huntu, hulu, tungkir, ngawijakan keluar semua kotorannya. Istananya semua. Yang titik-titik latipannya, titik-titik terlemahnya, semua istananya, di kepalanya. Allah, ayo terdorong. Allah, Allah, ayo. Semua yang lari ke telinga, yang lari ke telinga, ke mata, dibersihkan matanya, pikirannya. Allah, ayo, Allah, ayo. Allah, Allah, ayo dari kaki ini yang di kepala. Allah, bismillahirrahmanirrahim. Dia sang yang nuswana. Allah, Allah, sallallahu Allah yang di tangan. Ayo, aliran darahnya dipompa, dibersihkan, dipisahkan. Dipisahkan semua, dipisahkan semua, dipisahkan, darah kotor yang dikeluarkan, saraf yang terikat, yang terkunci dinormalkan kembali, dikendurkan kembali, saraf-saraf yang sudah mengecil ataupun yang terikat, yang bengkak dibantu normalkan malaikat di dalam sorban. Allah, Allah, ayo keluar semua, keluar semua. Tahu jalannya sekarang, keluar. Yang di ulu hati, yang di lambung, yang di yang di ginjal dibersihkan. Ayo, yang di kelaminnya, istri, kuntilanak semua, genderuwo, macan, segala macam semua. Ayo, yang di kepala, yang di pikiran, yang di otak, yang di saraf-sarafnya, yang di telinganya semua, yang di hidungnya, yang di giginya, di mulutnya semua dibersihkan semua. Allah, Allah, Allah. Rusuk, rusuk. Dalam jasad beliau, dalam badan. Luka sebelah. Allah, rusuk semuanya kembali komplit lengkap. Rusuk semuanya komplit lengkap, sehat semua. Allah. Hai, dalam sorbannya silakan aktif semua. Terus, saya Islamkan kamu ya. Mau nggak Islamkan? Kenapa mau? Tadi nggak mau. Saya nggak mau dihancurkan. Yo, kan tadi katanya milih. Enggak, saya mikir lagi. Mikir lagi. Saya nggak mau. Katanya kan saya bilang, kalau kamu nggak mau keluar, kalau misalkan taruhannya nyawa kamu juga, kamu nggak mau keluar kan? Ya, saya tarik kembali ucapan saya. Oh, kamu nggak konsisten. Nah, nggak mau konsisten lah. Daripada hancur saya nggak Yang mau. tertarik berapa di hadapan kamu? 3 miliar. 3 miliar? Ya. Katanya 4 triliun. Pada kabur. Kabur kemana? Nggak tahu, saya nggak ngurusin. Bismillahirrahmanirrahim. Dan izin beliau yang kabur langsung meledak, langsung hancur, tidak ada sisa. Semua debu-debunya pindah ke bumi 10 dan tercecer di neraka jahanam yang paling dasar. Allah. Kalau ingin nengok silakan nengok ke sana sebentar. Allah. Nggak, sudah cukup. Nengok saudara kamu tuh yang pindah. Ini juga yang di depan kamu, kalau mau pindah ke sana silakan. Nggak pada mau. Udah kembali ke sini lagi. Ada yang mau kabur nggak? Nggak apa-apa, sok kabur aja. Dibolehkan kok. Kamu juga mau kabur silakan. Enggak. Rusukmanya kamu kembaliin dulu. Terus Allah. Minum deh Pak, jangan lupa Pak. Dihabisin biar enak, biar pada keluar sisan sampai bener-bener plong perut. Saya Islamkan, siap kamu? Bismillahirrahmanirrahim. Dengan izin beliau diislamkan di bawah naungan Sang Hyang Nuswana. Ikutin saya syahadatnya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah Asyhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sambil merem Pak, sambil merem, konsentrasi. Di saat bersyahadat
di kolbu kita juga bersyahadat. Jadi seperti ada yang ngomong, biar semua sinkron, korin-korinnya maupun sukmanya ataupun semua dari empat pancer. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya masukkan rukun iman, rukun Islam dari Sang Hyang Nursuwana, pembersihan totalitas dari tubuh Pak Atin, yang tersemayam, semua ikut bersyahadat, semua ada stempel dan lapat Allah dalam kolbu kalian masing-masing. Jika berbohong berdusta, hancur semua. Allah salah secara wudhu lengkap dalam kolbu kalian masing-masing di sini. Jika yang berbohong dusta hancur otomatis, pindah ke neraka jahanam yang paling dasar. Allah pagari, ditutup kembali luka-luka gaibnya, ditutup kembali jalur-jalur akses keluar masuk bangsa siluman, bangsa jin, ditutup semua aksesnya, dibersihkan semua, dinormalkan kembali, istana-istananya dihilangkan semua. Semua amalan-amalannya terputus, semua perjanjian dengan bangsa jin, setan, suman, iblis terputus semua perjanjiannya. Semua amalannya yang terdahulu, tidak ada efek samping apapun, tidak ada terhubung dengan bangsa jin, setan, suman, iblis, semua terlupakan semua. Allah Sallallahu alaihi wasallam. Ayah rasa nyeri di apa, Pak? Ada yang merasa pusing nggak di kepala? Bisa ya wudhu ya lah, wudhu biar netral. Udah ya, kamu mau pindah kemana? Manut saja. Bumi 10. Enggak. Katanya manut. Enggak mau. Jahat kamu itu. Wow, Enggak mau. cocok itu tuh bajunya aja tuh. Hari mau sesuai dengan kodam ya berarti. Nah, gimana Bumi 10? Enggak. Ya udah kalau nggak mau ke neraka. Di majelis depan aja ya, kumpul sama yang lain ya. Bawa yang di sini. Kalian yang di tubuh mediator, yang di rumah mediator yang ikut, ataupun di anak istrinya, maupun di tempat ini yang datang, yang ingin diislamkan, kamu diislamkan.